Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Rudy Sungkil. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengunboxing sebuah tromol RI King. Seperti biasanya, konten saya yang paling banyak itu tentang tromol RI King. Lah, cuma ada yang berbeda di sini. Ayo ya, wis dibuka. Ya apa ciri-ciri ini tromol RI King sing takon-takon wis pokoke bentuk-bentuke rupa-rupane wadahe koyo ngene iki ya. Yamaha kayak gini Ki. Kalau bungkus bisa ditiru ya, bungkus bisa dicetak dan lain sebagainya. Cuma yang tidak bisa ditiru ya mungkin di bagian sini. Di sini ada kodenya YIMM ya, YIMM. Terus di sini ada kodenya 3WL. Mbuh apa artine pokoknya kayak gini Ki nek sing ori ya. Sini ada tulisannya 12. Perbedaannya apa sama yang biasanya orang-orang beli? Perbedaannya kalau beli tromol RI King seperti ini tidak mendapatkan bearing ya, kanan kiri tidak mendapatkan bearing ya. Ini bukan bukannya saya sengaja untuk mengunboxingnya dalam bentuk rupa-rupa seperti ini, bukan, karena ini adalah tromol 4 bearing yang sudah saya custom sedemikian rupa sehingga isinya ada bearing sebanyak 4 ekor atau 4 biji yang sudah saya sesuaikan. Seperti ini. Kebetulan ini adalah pesanan dari sahabat kita, Bapak Mas Tommy Putro ya, yang berasal dari Banyuwangi. Banyuwangi Lumajang ya cedek sakjane rek. Mau dolan rene langsung ndak apa-apa jane langsung dirakitno ya. Bisa datang ke sini ke bengkel saya langsung dirakitkan, langsung dipasangkan bisa. Terus yang kedua nabgear. Nabgearnya pakai punyanya RI King. Ininya RI King, ininya juga pakai RI King. Jebret seperti ini. Ini pakai 2 ekor bearing. Bearingnya ukuran berapa? Tetap 6004. Yang ini 6202 kanan kiri. Ya, bearingnya tetap. Ini mau dipasang di sepeda motor Mega Pro. Mau dipasang di sepeda motor Mega Pro. Ini asnya. Ini asnya as 15 mm ya. Asnya 15 mm. Terus ya, karena ini masih diperlukan penghubung, maka di bagian dalam juga harus ada yang namanya penghubung antara nabgear sama bos tromolnya. Apa penghubungnya? Penghubungnya yaitu seperti ini. Ini sering disebutnya dengan bos lift. Ya, perlu ada penghubung antara nabgear dan bos tromol. Kalau tidak ada bos lift, maka ketika ini ini nabgear dipasang seperti ini, dia akan sulit bergerak ketika dikencangkan ya. Kalau dikasih bos lift, maka ini bisa berputar seperti ini. Tetapi nanti pada pemasangan di sepeda motor, ya ndak muter koyok ini ya, karena di sini dikancing atau ditahan oleh karet seperti ini. Apa fungsinya? Ya, apa fungsinya dikasih karet ban seperti ini? Agar ketika masuk atau persneleng itu dimasukkan, di-on-kan, itu hentakan pertama kali tidak ada suara jedak seperti itu ya. Jadi hentakan awal pertama kali masuk gigi itu terasa soft. Ini fungsinya seperti itu, meredam hentakan pertama awalan motor ketika mau berjalan. Saat awal motor itu berjalan. Lah ngerti kan maksudnya karet iki apa kok dikai karet iki? Lah kayak ngono lho. Terus ana sing takon wingi lho ngopo ndek sepeda trail ya, di sepeda motor trail itu seperti CRF itu kenapa kok tidak dikasih ini? Nah, itu takono nang golongane pencipta atau perakit dari motor itu sendiri. Nah, iki fungsinya kayak ngono ku ya. Seperti itu. Ini adalah ah, jawaban dari kawan-kawan yang ingin tromolnya lebih kuat daripada bawaan Mega Pro atau GL. Untuk tutupnya menggunakan kampas Mega Pro. Seperti biasanya, tutup kampas menggunakan Mega Pro original copotan motor ya.
Ya, original itu bentuknya seperti ini. Biasanya di konten-konten video saya itu ininya sudah saya bersihkan, saya cat ya. Kalau hitam ya saya cat hitam, kalau silver saya cat silver. Cuma cat dari saya itu hanya cat asal-asalan saja agar terlihat bagus. Untuk kualitasnya ya jelek ya, si elek ya. Elek. Jadi ini kebetulan yang request itu mintanya seperti ini. Ya, saya biarkan ya apa adanya dari pasar seperti ini. Ini sudah dibubut, saya bubut. Tebingnya seperti ini, rupa-rupanya seperti ini ya. Rupa-rupanya seperti ini. Nah, dalamnya juga seperti ini ya. Kanggo sing takon, ini dibubut berapa mili? Ini dibubut berapa mili? Yang dalamnya berapa mili? Banyak yang bertanya seperti itu. Intinya bubutan ini di tepian ini karo sing iki ini disesuaikan dewe-dewe menurut keyakinan masing-masing. Ya, seperti itu. Pokoknya pada intinya ketika ini dipasangkan ke sini dadine koyok ngene, be. Ya, koyok ngene ya. Ini dipasangkan di sini jadinya seperti ini, be. Kalau renggang mau minta rapat, apanya yang dipotong? Yo iku salah sijine bagian tepinya dipotong, bagian ininya dipotong, atau bagian ininya yang dikurangi. Bagian tengahnya juga dikurangi supaya apa? Ketika dimasukkan seperti ini atau dipasang jadinya seperti ini, be. Ya, seperti itu. Nah, kayak gini ya. Oke. Tromolnya punyanya RE King, tutupnya pakai Mega Pro. Nabgernya pakai RE King. Totalnya ada 6 bearing. Terus uji cobanya seperti apa? Oke, kita uji cobakan. Kebetulan ini request dari sahabat kita dari Banyuwangi. Banyuwangi ke Lumajang itu sangat dekat sekali. Tidak membutuhkan waktu yang cukup lama ya, sehari lah. Banyuwangi ya. Oke, ngeceknya. Karena kawan-kawan banyak yang bertanya, saya bikin seperti itu kok seret. Kenapa? Nah itu, saya bikin seperti itu kok seret. Apa penyebabnya? Ya cari penyebabnya itu di apa, sehingga tromol Anda menjadi seret. Faktor apa? Apa penyebabnya kok tromoli sampean iki berputarnya itu berat? Amati, cermati. Yang terakhir bisa disimpulkan, oh ini yang menyebabkan dia putarannya menjadi berat. Jadi Anda sendiri yang menyimpulkan. Sebentar saya keraskan, dikencangi ya. Oke, sudah. Oke. Ngetesnya satu persatu seperti ini. Tromol saja ya yang diputar. Kalau dari tromol ini sudah terasa berat, tidak mau berputar, maka bisa dipastikan antara tolong juga no bearingnya Pak, bearing utawa klaker. Aku katanya gawe simulasi, katanya nerang noyo apa gawe kenean iki supaya nih konco-konco di luaran sana agar bisa paham atau memahami. Iki awe dek wis, iki contohnya wis, ya. Engko lek njoko bearing anyar engko wis. Iya, bungkusnya sudah terbuka, kirain ketika dijual sama orang ketika apa? Dikira bearingnya bekas. Nah, misalkan ini bearing sebelah kini ya. Dan misalkan ini bearing sebelah sini lah. Kan ngene rek ya. Bagaimana videonya kadohan apa enggak? Kalau kadohan saya dekatkan sebentar. Saya dekatkan. Sebentar saya carikan ini ya. Ini saya. Oke, gini ya. Oke. Misalkan ini adalah bearing yang sebelah kiri. Dan misalkan ini bearing yang sebelah kanan. Nggak mau menang gitu. Gini ya. Oke, gini.
Yang membuat tromol Anda itu seret bisa jadi ini bearing sebelah kini, ini bearing sebelah kini. Iki umpamane ngene. Tolong ngejak napa? Nah, bisa jadi bagian ini bos tengahnya ini kurang panjang. Kalau ini kurang panjang ya, jadi bearing bagian dalam antara sini dan sini ketika as itu dikencengi atau dikencangkan, maka bagian dalam itu saling ini ditarik ke sini dan ini ditarik ke sini. Itu salah satunya yang menyebabkan tromol Anda menjadi seret ya. Tak ulangi maneh. Lek tromolmu iku seret munyere berputarnya itu apa seret ya? Sulit untuk berputar, bukan sulit yang untuk berputar apa ya? Muternya agak seret wis, pokoknya ngono bahasane isoku bahasane koyo ngono ku. Maka dipastikan bagian dalamnya ini kurang panjang. Ya, kurang panjang. Jadi untuk membuat bagian tengahnya ini bagian ini yang sangat sulit di bagian tromol itu. Ndak asal-asalan. Ndak moro-moro tuku langsung dipasang jebret langsung enak, belum tentu. Jadi bagian dalam itu memang harus diukur dengan sekat mat. Berapa mili ukuran bagian dalamnya. Seperti itu ya. Agar kenapa? Kalau kependekan maka bagian dalamnya sini yang ini ketarik ke sini, yang ini ketarik ke sini. Alhasil apa? Seret muternya ya. Ngono. Untuk yang bagian tromol kira-kira aku jawab koyo ngono ku Isan. Ya, moga-moga apa jawabanku iku iso diterima ya. Terus yang kedua, ono komen maneh. Mas, setelah saya rakit seperti itu, bagian tromolnya sudah lancar muternya, sudah bisa berputar ya. Tetapi ketika saya coba seperti tutorial yang uh, di video sampean itu, ketika saya pasangkan navgearnya ya, itu kok seret. Yang ini jawaban nih. Kalau ini sudah berputar ya, ini kan sudah berputar, wer ya. Nah, kan berputar. Terus ketika ini sudah berputar terus dipasang ini kok seret. Ya bisa jadi bagian ininya kurang panjang juga bisa. Ininya apa? Ini namanya boss sleeve ya. Ininya namanya boss sleeve. Oke, tak pasangi pisan wis. Antaraning tromol dan navgearnya seret apa ndak? Ngono carane iku. Karo alon-alon rek. Aku iki suwe nak gawe video ya. Lama sekali tidak bikin video. Maklum ini puasa saya banyak jadwalnya apa? Aduh, jual durian. Kan ngene ceritane rek. Iki bos tromol, sedangkan ini navgear seperti yang sudah saya terangkan sejak dari awal jebret. Misalkan ini saya pasang tanpa navgear, ya apa tadine? Sebentar. Klik ya. Saya pasang tanpa navgear. Barang ini tidak untuk dibuat main-main ya. Ini punya orang. Saya cuma mensimulasikan, saya kencangkan sedikit saja tanpa merusak ini ya. Oleh rusak kok mesakno sing tuku ya mesakno aku malah ganti bearing iki engko. Oke. Wis sing biasa ya, yang ini wis. Iki seret ya. Jadinya seret. Kenapa seret? Ini navgear dan bos tromolnya tidak ada penghubungnya. Ya seret. Muternya seret. Ini bearing 6004 ditekan habis-habisan ke arah sini. Supaya tidak seret seperti ini seret sekali. Harus ada penghubungnya. Bos slip. Misalkan kata itu seperti ini. Saya dan Budi mau ke pasar. Kata penghubungnya apa? Dan. Saya dan Budi mau pergi ke pasar. Saya dan Joni mau ke kota. Saya dan Joni mau ke kota. Penghubungnya apa? Dan. Ini salah satu
yang saya maksud penghubung antara bos tromol dan 6 gear. Harus ada penghubungnya supaya rodanya tidak berputar dengan seret. Nah, dipastikan sebelum dirakit dikira-kira seperti ini. Dia bisa berputar seperti ini. Jangan dipasang ini dulu, ini belakangan. Ini belakangan ya. Kalau mau lihat kondisi ini normal atau tidak. Kepanjangan enggak. Oke. Ngeceknya harus dicek satu persatu. Cek ini masih video iki suwe. Sir ndelok-delok. Ndak sir ndelok ya silahkan di skip saja. Nah, ketika ini sudah saya kencangkan seperti ini bisa berputar seperti ini. Maka ini sudah bisa dipastikan ininya pasti muter. Kan ketika di sepeda motor seperti itu, ini seperti ini. Maka roda itu bisa berputar, ya. Ini agak seret di video ini memang agak seret. Kenapa seret? Ini masih belum ada beban jari-jari, belum ada beban velg, belum ada beban dari ban ya. Maka ini agak sedikit seret. Nah, tapi nanti ketika dipasang di motornya pasti dia tidak seret. Ini cuma mensimulasikan saja ya. Kalau dia sudah berputar seperti ini, maka ini sudah dipastikan dia sangat normal sekali. Terus juga harus dilihat dari bagian ininya, ya, ketinggiannya. Nih, kedudukannya seperti apa, terlalu naik, apa terlalu turun, disesuaikan bagaimana bagusnya, jangan asal-asalan, ya, seperti itu. Harus bisa menyesuaikan ya, harus bisa menyesuaikan masing-masing. Oke, selanjutnya memasang karet ya. Untuk karet dari saya kasih karet dari ban mobil seperti ini. Sisiran dari ban mobil truk. Ketika ini nanti dipasangkan di tromolnya sini misalkan. Ini kok seret? Iya biasa. Kalau seret bagian tepinya silahkan dikasih pelumas ya. Silahkan dikasih pelumas agar ketika masuknya itu tidak seret. Sebentar, ini juga seret masih. Ini sudah saya pasang seperti ini. Sambil pelan-pelan. Hampir 1 bulan saya tidak bikin konten. Ya, ketika Ramadan ini aktivitas sangat padat. Seperti ini ya. Ketika karetnya sudah dipasang, terus masuknya nanti kok sulit, bagian ininya dikasih pelumas seperti ini. Silakan dikasih pelumas. Andai kata pelumas tidak ada, cari minyak goreng ya. Andai kata minyak goreng tidak ada, tidak punya stempet juga bisa. Minyak goreng, pelumas, stempet tidak ada, apa? Air ludah kalian juga boleh. Air ludah juga bisa dipakai. Air ludah itu termasuk pelumas juga ya. Oke, kayak ini terus dipasang. Ini sulit ya, sangat alot sekali. Sebentar saya kencengin pisan. Maklum videonya agak panjang, enggak apa-apa. Supaya nih ngerti pisan. Oke. Biar saya tidak dikira menipu. Cula. Biar saya sendiri.
kameranya mainkan, jangan saya yang disuruh menyesuaikan ke kamera, saya tidak tahu. Jadinya maka akan seperti ini. Toh ketika ini sudah dikasih karet, dia juga bisa berputar lagi seperti ini ya. Oke. Seperti ini. Oke. Terus apa? Yang terakhir kita pasangkan tutup kampas. Tutup kampas. Tutup kampasnya Mega Pro yang sudah disesuaikan dengan bos Rommel RX King. Mana tutup kampasnya? Tutup kampasnya ini. Nah, tutup kampasnya ini. Oke, pertanyaan yang terakhir yang sering masuk ke saya. Saya pakai trommel RX King, suara bagian belakang berisik. Ya kalau berisik ya dicek Thomas satu persatu ya. Jangan nyalain saya, jangan nyalain bengkelnya. Kalau Saman memang sukanya utak-atik ya dibongkar seperti awal saya tadi. Bos tromolnya bagaimana ketika dia dipasang seperti tadi pakai asnya. Terus pakai ini tanpa karetnya. Terus yang terakhir pasang ini tanpa kampas. Pasti ketemu, pasti ada solusi. Apa penyebabnya bos trommel Anda itu bisa berisik ya? Kalau tanpa ada pengecekan tiba-tiba langsung nyalain sana sini, wah payah itu. Nggak boleh seperti itu ya. Oke, ini adalah simulasi. Nah, seperti ini adalah tutup kampasnya. Nah, seperti ini. Lalu ini adaptor sebelah sini. Itu adalah hanya sebagai penghubung saja pada konten video ini. Iki kan ngono, umpamane iki wis kepasang dek sepedae kan ngene nek ya. Tembung umpama. Maaf videonya agak lelet ya. Dijelaskan cepat juga kalau mudah mengerti ya syukur. Tapi kalau dijelaskan secara cepat biasanya sulit dimengerti. Kalau sudah dijelaskan secara lambat seperti ini sambil diperagakan masih belum mengerti, berarti Anda salah satu orang yang sulit menerima edukasi secara visual seperti ini, secara praktek ya. Ini yang dinamakan dengan KKN ya, kuliah kerja nyata ya, belajar langsung praktek tanpa belajar ngomong tok. Akeh omongin tok nok prakteki Pak Pok ae. Tanya terus tanpa praktek ya bodoh terus ya, sampai rambutmu putih kabeh ndak kira ngerti ya. Ya seperti ini ya. Untuk yang terakhir, bagian ini, bagian mana? Bagian kampas. Kampas Anda bisa menggunakan dua versi. Satu, karena ini tutupnya tutup Mega Pro, sampean bisa menggunakan kampasnya Mega Pro dengan ininya bawaan dari Mega Pro. Ininya apa? Ini namanya Aspaharem. Aspaharem harus menggunakan punyanya Mega Pro atau punyanya Honda GL Max atau Honda Tiger lama yang belum memakai disc brake belakang ya, belum pakai rem cakram, itu sama ya ininya. Kalau ingin memakai kampasnya punyanya ini kok Yasi, kalau ingin pakai kampasnya punyanya Honda Mega Pro, ini persamaannya kampasnya punyanya Honda Beat, Vario lama, Vario injeksi ini sama, Scoopy sama ya. Ini kalau ingin pakai kampasnya Honda seperti ini. Bila mana ya ingin memakai kampasnya punyanya Yamaha, maka apa?
bagian ini aspaharemnya jangan menggunakan punyanya Mega Pro atau jangan menggunakan punyanya GL Max. Pakai saja ini yang punyanya Yamaha ya. Bisa beli baru boleh, beli bekas di pasar loak juga boleh. Perbedaannya seperti ini loh. Di kamera bisa terlihat apa enggak di kamera? Jelas ya. Iki rada lemu rek ya, iki rada lemu sedangkan ini kuru rek loh. Kuru ya. Iki lemu, iki kuru, iki lemu, iki kuru ya. Kalau menggunakan ini maka bisa menggunakan kampasnya punyanya Yamaha ya, Yamaha besar, Vega ZR, Jupiter besar, Jupiter MX, RX King. Ini bisa menggunakan ini. Karena ada beberapa perbedaan pendapat. Ada si A mengatakan saya suka kampasnya Yamaha karena dia lebih lebar dari kampasnya punyanya ini. Punyanya Honda seperti ini. Mega Pro, Versa dan lain sebagainya. Jadi engkel-engkelan enakan iki. Ini bilang walaupun saya tipis spare partnya mudah dicari. Iki ya gampang, tapi ya ikulah sesuaikan dengan masing-masing wis. Asalkan dari saya ya, dari saya cuma mendapatkan seperti ini saja. Ya. Cuma mendapatkan seperti ini. Tromol yang sudah saya sesuaikan ya bagian dalamnya menggunakan 2 bearing ya. Dan Boslip menggunakan 2 bearing juga. Sudah saya dan upgear sudah menggunakan bearing 2 biji, 2 ekor. Dan sudah saya sertakan Boslipnya juga ya. Untuk bagian pinggirnya ininya pakai di bekas sepeda motor sampean. Punyanya GL bisa, punyanya Mega Pro bisa, yang bagian sininya ini loh. Oke ya. Kalau pada saat pemasangan ini nanti dirasa kepanjangan ya dipotong ya. Disesuaikan sendiri masing-masing dengan mekaniknya. Kalau sampean mekanik ya dicari pantes sih sak piro iki ya. Ngeplek kabeh apa dipotong titik ya. Seperti yang sudah saya utarakan di video-video sebelumnya. Kalau ini saya yang menyesuaikan, iki akeh ndak cocoke ya. Banyak ndak cocoke. Sudah saya sertakan seperti ini katanya kependekan. Sudah saya potong separuh karena katanya kurang panjang. Jadi untuk bagian ini sesuaikan sendiri dengan motor kalian masing-masing ya. Pokoknya toko aku kayak gini ki ya. Seperti itu. Dari saya seperti ini wis. Terus sudah saya sertakan baut gearnya. Baut kiri kayak gini kan. Iki wis takai itu kok ini sudah saya sertakan 4 biji. Bila mana ini kurang bagus, yo tuku dhewe. Pokoknya sing penting toko aku wis tak sertakan. Dari saya untuk tutup kampas ini hanya saya sertakan seperti ini saja. Ya. Saya sertakan orinya saja. Ini cak. Kalau untuk paharemnya tidak saya sertakan karena ketika saya beli di pasar itu jarang ada ininya. Jadi bagian ininya cuma saya sertakan as paharemnya, tidak saya sertakan bagian ininya, paharemnya ya. Untuk kampas saya kasih dari saya. Kalau ada stok, kalau tidak ada stok ya tidak saya kasih. Ini pun juga seperti itu. Saya kirim barang seperti ini karena katanya terlalu jelek. Dia beli merek yang lain. Ini pun jarang saya sertakan. Cuma yaitu bila mana ini saya sertakan, anggaplah ini adalah bonus dari saya ya. Misalkan kampas ini tidak sesuai dengan karakter Anda, tidak sesuai dengan keinginan sampean, berikan kepada orang lain atau buang saja di tempat sampah ini juga boleh ya. Ini mereknya TM, kampas murah ya. Lek ndak cocok nang selerane sampean, gua ndak apa-apa. Silakan dibuang. Iki kampase. Sebentar, iki ndak mlebu iki. Masih seret lur ya. Tapi mlebu lur ya. Kayak ngono wis.
terakhir video ini rek ya. Video nek dawa-dawa engko yo ana sing delok. Bosen, masa konten mek ngene tok iki. Tapi yo ndak apa-apa konten ngene tok iku yo payu ya. Ya. Engko bikin konten-konten yang lain, kalau yang lain ndak laku ya percuma saja. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Ininya juga masih ada setannya. Setannya seberapa? Seperti ini. Sedikit ya. Ngik 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 ya. Setannya seperti ini. Masih sedikit. Oke. Bila mana ada yang tertarik dengan produk saya ini, silahkan kirim komentar. Nanti di bagian deskripsi akan saya kasih nomor WA saya, keterangan alamat saya ya. Jadi bila mana Anda mau pesan bisa tanya-tanya ke saya, langsung wawancara dengan saya. Motornya apa ya, bisa diomong-omongkan. Tromol ini bisa dipasangkan di sepeda motor yang lain yang sekiranya tromol ini sesuai menurut Anda. Juga melayani jasa di sepeda motor lain seperti Honda Grand, Jupiter Jet, maupun sepeda motor yang lain yang versi belakangnya itu adalah tromol seperti ini, bukan cakram ya. Kalau cakram saya tidak melayani karena cakram membutuhkan tingkat kepresisian yang cukup tinggi. Oke? Wis ngono wis ya. Lek ana sing kurang jelas toko apa sing tak sampaikan, silakan tanya balik ke saya. Lek ana perkataan saya yang menyinggung perasaan Anda semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kiranya video ini bisa bermanfaat untuk semua kalangan tanpa terkecuali ya. Semoga bermanfaat untuk seluruh kaum yang ada di muka bumi ini, khususnya Indonesia wis. Ngono saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke. Sadurunge iku aku muni minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin karena ini uploadnya saya dina Sabtu, sedangkan katanya pihak pemerintah Republik Indonesia hari raya iku dina Rebo ya. Wis ngono wis. Aku ndisiki njaluk sepurone sing gedhe rek ya. Njaluk sepurone sing gedhe minal aidin wal faizin. Semoga kedepannya setelah Rioyo iki, setelah hari raya, saya dan kalian semua bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin ya rabbal alamin. Tara. Dik 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 dik.